Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji dan Bapak Ibu Guru Pamong, saya peserta PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 LPTK UIN Mataram dengan nomor peserta PPG 910287000022 NIM PPG 2101111223 dengan nama lengkap Edi Syahputra, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Langsa 20 Juli 1987. Dengan ini akan membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja ataupun UKIN PPG PAI dalam jabatan tahun 2021. Dan yang ada di dalam video ini dan suara adalah benar-benar saya yang membuatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Iya. Lagi dalam pelajaran agama. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, Pak Guru mau semuanya berdiri, laki perempuan berdiri. Oke, kasih rapi bajunya. Yang belum dikasih masuk ke dalam. Kasih rapi lagi bajunya, pakaiannya. Perhatikan. Sudah? Kemudian semuanya perhatikan di bawah-bawah meja ataupun kursinya. Lihat, kalau ada sampah-sampah yang berserakan, ambil sampahnya kemudian buang ke tempat sampah. Sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Sebelum kita belajar, kita rapikan diri kita bersihkan kelas kita supaya belajarnya aman dan nyaman. Baik, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita agar bisa menerima pelajaran yang baik. Pak Guru mau satu orang pimpin kita dalam doa atau siapa? Safian. Sampean sih. Mari. Saudara kamu saya sudah begitu. Ayo. Apa nama Sampean? Yang lainnya ya. Oke. Kalau kita datang. Teman-teman yang berguru sebelum kita melakukan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Safian. Alhamdulillah kita sudah kasih bersih diri kita, kasih rapi diri kita sudah kasih bersih kelas. Mari kita berdoa. Semoga pada pertemuan kita kali ini kita bisa menerima ilmu dengan baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita hingga kita bisa menerima al kifayah tersebut. Oke? Sebelumnya Pak Guru absen dulu, saya tidak hadir ya. Ahmad Dhani hadir. Ahmad Fauzan hadir. Sayyidillah Hadir. Dia Ayu. Apa? Dia kemana ya Dia Ayu? Belum tahu. Apa ya? Asmiyati, Ilham Samai, Indri. Kita berdoa semoga hari ini diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ulfalawai. Apa? Wahyu Dwi Putra. Jadi apa yang harus rajin? Pak Guru warning sih. Ningsi. Juga sudah. Oke, anak sekalian, seperti yang Guru sampaikan tadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah atau
ataupun tentang fardu kifayah yang meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan dan juga menguburkan. Tujuannya apa? Tujuannya kita belajar agar yang pertama keimanan kita semakin kuat dan kita mempersiapkan bekal untuk akhirat, kemudian kita bisa mempraktekkan fardu kifayah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, baik. Dia rasa panas, dia rasa sakit, diajarkan talqin la ilaha illallah itu bisa dikatakan. Maka kata amalnya memang tidak ada. Untuk menguburkan pas menerima anaknya atau saudaranya, berarti dia bisa mengazankan waktu terakhir terhadap orang tuanya. Menjauh dulu. Mereka bertanya, mau juga bergetar. Orang yang pendosa ngeri jadian mereka menangkir, tapi kalau yang banyak amalannya maka malaikat bunga menangkir dalam wajah yang tampan, yang cantik, yang bagus, yang rupawan. Makanya tentu kita senang. Tapi kalau tidak, serang maka mereka menangkir dan berkumpul. Dari video yang Pak Guru tampilkan tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita semua pasti akan mati. Itu pasti yang pertama. Ya. Kalau sudah mati, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Ya. Pasti tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita harus melakukan fardu kifayah, baik memandikan, mengkafankan, ya, mensolatkan dan menguburkan. Bagaimana kira-kira kalau yang meninggal itu keluarga kita, yang meninggal itu tetangga dekat kita, sedangkan kita tidak tahu caranya untuk fardu kifayahnya? Sedih kan tidak? Sedih. Kenapa? Karena terkadang bakti terakhir anak terhadap orang tuanya, manakala orang tuanya sudah meninggal, dialah yang menyelenggarakan apa? Yang menyelenggarakan jenazahnya. Itulah kebiasaan orang tua. Makanya kita semuanya harus bisa, oke? Ya, ini materi kita. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Yang artinya segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, pasti kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, umat Islam itu dituntut untuk mempersiapkan dirinya. Sebelum jenazah itu kita kafankan, kita mandikan dan kita sholatkan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama setidaknya 4 hal yang harus dilakukan kalau ada orang yang meninggal. Ya. Yang pertama itu pejamkan mata jenazah. Ya. Matanya dipejamkan. Seperti video tadi, rata-rata orang kalau dicabut nyawanya itu matanya terbuka, mulutnya terbuka. Makanya pada saat sakarat itu harus dijaga. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat sudah meninggal kita sempat untuk menutup matanya. Karena kalau sudah 1-2 jam dia sudah keras, jauh dari gangguan binatang dan sebagainya. Kemudian yang gampang orang lihat kalau mau berazia. Makanya kita di daerah kita kalau ada yang meninggal pasti diletakkan di ruang tamu. Tujuannya apa? Silakan kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa peluk, tapi harus hati-hati, harus pelan-pelan. Sudah disandarkan bahwa di usap perutnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kotoran dalam perutnya itu semuanya keluar. Ya. Biasa orang kalau sudah meninggal itu gampang keluar kotoran dalam perutnya. Tidak perlu dia tidak perlu, dan tinggal tekan. Nah, saat itu dibersihkan. Ya. Bukan cuma sih harus setelah bersih kotorannya, mulutnya juga kan terbuka. Ya. Kasih bersih. Ya. Pakai sarung tangan kasih bersih.
Kalau bisa disikat kasih bersih. Kumpul ke apa dikasih bersih ya. Kemudian yang keenam, bersihkan semua kotoran dan najis itu bersih ya. Yang kotor sudah bersih, najis sudah bersih, sudah aman semua. Nah, baru mewudukan jenazah itu yang kedua. Ya. Kalau di sini terkadang wudunya terakhir, ya, setelah mandi, bukan mandi dulu baru wudu. Ya. Di uang kas RT RW masjid setempat yang penting dengan cara yang sah. Ya, Pak RT-nya ridho, Pak Imamnya ridho, atau Pak RW-nya juga ridho. Kalau tidak ada, yang keempat, apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Ada orang meninggal, orang perantauan, ya, uangnya tidak ada, keluarganya tidak ada, kas masjid kosong. Berarti yang wajib memberikan kafan adalah orang-orang kaya yang tinggal di teras itu. Ya, orang kaya yang tidak tahu, mana orang meninggal, kafan tidak ada, orang miskin, belikan. Kenapa? Itu dihitung sedekah. Ya, dihitung sedekah. Kemudian yang kelima, dalam mengkafani jenazah, kalau untuk laki-laki diperlukan 3 helai kain kafan, dan untuk perempuan 5 helai. Kalau laki-laki 3 helai kain kafannya, kalau perempuan 5 helai. Beda ya, gimana beda? Kalau perempuan dia akan lebih tebal. Kenapa perempuan 3 lapis sih? Kenapa? Tata cara mengkafani jenazah ini yang paling penting. Ya. Ini dimana setiap siswa dituntut untuk bisa melakukan, untuk bisa tahu tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, persiapkan kain kafan sekitar 12 meter. Ya. Sebenarnya panjang kain kafan itu tergantung si mayit. Kalau mayitnya orang yang tinggi, berarti bisa lebih 12 meter. Tapi rata-rata kan kita kan orang Indonesia kan cuma 160, 150, 170 ya. Bahasa papannya 1 meter kotor gitu. Jadi kalau 2 meter sudah cukup. Ya. 2 meter, berarti kalau 3 lapis cuma 6 meter. Ya. Basahannya, kemudian bajunya, semuanya cukup 12 meter. Tapi kalau orang yang tinggi ya, kebutuhannya tergantung tinggi orang tersebut. Kemudian kapur balus ya, dan kapas ya, kapur balus dan kapas dipersiapkan. Yang kedua, potonglah kain kafan untuk membuat 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis kain untuk jenazah perempuan. Ya. Setelah ada kain kafan potong. Kalau laki-laki 3 lapis, diukur banyak kain kafannya tidak terbuka. Ya. Kemudian bikin bajunya, sorbannya atau kerudung dan cawas. Letakkan dan posisikan jenazah. Kedua, ketiga sudah boleh bengkak ya. Nanti hari ke-5, 6 baru dia pikir baru pulang dulu. Sama seperti juga manusia begitu, makanya dibuka kain kafannya. Selanjutnya, sekianlah penjelasan sedikit dari Pak Guru tentang fardu kifayah. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo. Harus bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Tentang tugas. Silakan, saya kira yang bertanya. Kalau pasien tenggelam itu termasuk mati syahid. Orang yang meninggal, ada hadisnya, orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal sakit perut. Ya, orang yang meninggal tenggelam, tapi kalau betul-betul murni tenggelam bukan karena bunuh diri, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Ya, dia mendapatkan keadaan syahid. Dan orang yang mati syahid tempatnya di surga. Kata setan, saya tidak mau masuk surga, makanya saya tolong gitu. Ya, ada hadisnya itu. Itu hadisnya sorry. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Kalau tidak ada, kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok, ini agak rame, kita bagi 4 kelompok. Pak Guru mau semuanya berdiri. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi hitung 1, 2, 3, 4. Setelah 4 kembali ke 1. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 kembali ke 1. Oke, kita mulai dari mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 3. Oke, berarti ada kelompoknya 4 orang, ada 5 orang. Yang 1 sebelah sini, yang 1. Yang hitung 1 di sebelah sini.
Yang satu, siapa yang satu? Yang satu sini, oke. Yang dua sebelah sini. Yang dua sebelah sini. Yang tiga sebelah sini. Ini berapa? 1, 2. Yang tiga berapa? Yang tiga di sini. 3 laki-laki semua ini. 4, 4 di sini. Kenapa yang saya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu orang di sini. Yang ini. Saya tidak, saya. Ya, oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian duduk ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 sebelah sini, 4 di belakang. Tetapi atur kursinya berbentuk lingkaran. Oke, silakan. Kursinya berbentuk lingkaran. Oke, kita perlu bagi modul ya, terbatas perlu perwakilan satu kelompok 3 ya. Itu modulnya bagi temannya. Itu modulnya. Tidak apa-apa kan kelompok kok. Ini Pak Guru bagi LKPD-nya. Perwakilan satu, perwakilan. Sekarang semuanya coba buka LKPD-nya. Buka di LKPD-nya ada tugas diskusi. Yang halaman yang ketiga itu lembar ketiga. Ya. Lembar ketiga ada 3 hal yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan hukum fardu kifayah. Yang kedua, jelaskan tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, jelaskan tata cara mengkampanye jenazah. Ya. Yang pertama kita tidak pakai, kita pakai yang dua saja. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 dia kerjakan yang nomor 2, diskusikan yang nomor 2. Kelompok 1, kelompok 3 diskusikan yang nomor 2. Kemudian kelompok 2 dan 4 dia diskusikan yang nomor 3. Ya. Kemudian hasil diskusinya ditulis di LKPD halaman terakhir. Ada tidak? Halaman terakhir. Tulis nama kelompoknya, tulis anggota kelompoknya, kemudian hasil diskusinya. Kemudian setiap kelompok akan maju untuk presentasi hasil diskusinya. Minimal 2 orang wakil. Ya. 1 dan 3 yang kedua didiskusikan. Kalau 2 dan 4 yang ketiga didiskusikan. Dan tata cara kapan oke, silakan berdiskusi, tulis di lembar diskusinya. Tulis nama kelompok, anggota kelompok dan hasil diskusinya di kolom yang pertama. Silakan. Oke, silakan diskusikan. Simpan HP dulu. Di kelompok masing-masing. Pak Guru kasih waktu 5. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1 yang nomor 2. Tata cara. Ada di sini jawabannya. Iya. Tulis.
Mana saya? Lagi yang Bapaknya sama bapaknya sama. kalau bapaknya itu lumayan, kalau bungkus itu dompet. Itu Sama. Berarti itu sudah. Ada? Nanti satu orang saja yang tulis toh? Perwakilan. Aku kasih waktu 10 menit sebelum kita presentasi. Nanti setiap kelompok tunjuk temannya 2 orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kalau bisa ada ceweknya ada cowoknya begitu. Jangan cewek dua-dua. Oh iya. Bisa duit ya. Dengan sana meningsir dengan ini bisa. Ya. Ini juga ya perwakilan nanti perempuan 1 laki-laki 1 yang maju di depan itu presentasi. Ya. Mana sudah ya? Ini juga presentasi 1. Berarti Muhammad Faris dengan Rizda. Ini kemarin sudah? Ini kemarin sudah? Ini belum kemarin? Ini sudah kemarin? kanan. Di atas tangan kiri. Titik tangan kiri titik. Titik ini. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Isi saya namanya, nanti yang ini biar Oke, kalau sudah maka setiap kelompok siapkan 1-2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok yang lain nanti siapkan 1 pertanyaan. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang duluan kelompok 4. Kelompok 4 duluan maju untuk presentasi. Silakan. 1 orang perempuan, 1 laki-laki. Atau boleh juga perempuan 2 orang. Siapa? Oke, silakan. Suaranya besar. Yang lain diam ya. Kelompok yang lain diam, dengarkan nanti bertanya. Oke, silakan. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Diskusi kelompok kami. Kenapa dulu? Siapa kelompoknya? Nama kelompok Safira, Febi, Irfan, Silakan. Yang diskusikan mengenai apa tadi? Diskusikan mengenai ini apa kapan oh, tata cara mengungkapkan penjelasan. Oke, silakan. Buka masker dulu, Pak. cara Oke, ini bisa. Nah, sudah. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur baru pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya.
Makasih. Oke, yang bertanya silakan. Dan itu hasil diskusi kelompok 4. Ringkas, padat, jelas dan tepat. Ayo pesan bertanya apa? Kelompok lain yang bertanya silakan. Minimal satu kelompok satu pertanyaan. Apa? Sama kelompoknya, sama pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan bagian-bagian kain kafan untuk jenazah laki-laki. Bagian-bagian kain kafan untuk jenazah laki-laki. Bagian apa ikat dia tuh kan? Apa saja? Kalau bagian ikat dari kepala, dada, perut, ada 5 ya, perut, apa, kaki sama di bawah telapak kaki. Oke, kalau teman kelompoknya bisa jawab silakan. Apa? Setuju? Jawabannya puas? Temannya kelompoknya? Bagian-bagian kain kafan jenazah laki-laki. Hah? Oke, Bang Bren jawab ya. Bagian kain kafan jenazah laki-laki yang pertama. Selanjutnya kelompok 1. Oke, perkenalkan nama kelompoknya. Syarat-syarat memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah. Ya. Bisa ya, ketok aja itu lebih syarat siapa? Iya. Kok ketawa jadi Syarat-syarat memandikan jenazah harus didengar. syarat-syarat memandikan jenazah. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendak laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Memandikan kecuali suami atau mahramnya apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada, semua istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Gimana? Ya, jelas. Memandikan syarat-syarat memandikan jenazah itu 3. Ya, ada 3. Yang pertama, jenazahnya beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati dalam keadaan syahid. Ya, jadi jawabannya kurang pas. Oke? Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke alatnya. Selanjutnya kelompok 2. Kenalkan dari kelompok berapa anggota kelompoknya? Waalaikumsalam Serius ya? warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota kami Muhammad bersama Cetila, Istri dan Isnawati. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Agak seperti ini boleh? Yang lain siapa pertanyaan? Jelaskan cara mengkafankan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam dan gimana? Cara mengkafankan adalah mengkafankan kain kafan sehelai demi helai dengan menambahkan kapur baru pada setiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengasahaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengasahani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Sebagai pengingat bahwa seorang pasti akan meninggal. Dua, persaudaraan tidak mengalami silaturahmi. 4, menunjukkan sifat tolong-menolong. 5, menghilangkan sifat sombong. Oke, itulah hasil presentasi kelompok 2. Yang bertanya silakan. Berapa? Kelompok kemudian ingin bertanya kepada kelompok 2. apabila si mayit tidak
ambil di mana begitu. Jika boleh tidak mampu, boleh diambil dari buah pakai atau KTT atau RW yang berhak memandikan jenazah apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaknya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada, semua suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada, semua istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Oke, itu dia diskusi kelompok 3. Yang bertanya silakan. Kita kembalikan di sana. Kelompok belum bertanya. Kelompok 4, kelompok 4, silakan bertanya. Bagaimana cara Berdiri, bertanya lebih. Bagaimana cara kasih keluar kotoran dari buku? Bagaimana cara mengeluarkan kotoran di dalam mengurus bayi? Ya? Kan sebelum dimandikan kita kasih keluar kotorannya dulu. Bagaimana cara kasih keluar kotorannya? Duduk lima ya. Terus? Bukan ini. Nah, Wanita yang menikah saat melahirkan harus dimandikan padahal mati pada saat melahirkan adalah kenapa wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan harus dimandikan? Padahal dia meninggal dalam keadaan syahid. pergerakan saya dari satu makanya dari bersih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mayat dimandikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan sebelum mayat dimandikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mayat dimandikan. Yang tadi sudah termasuk syarat-syaratnya. Iya, apa syarat-syaratnya sebelum memandikan jenazah? Yang pertama, terus itu sudah masuk tata cara memandikan. Tapi kalau sebelum dimandikan yang diperhatikan pertama, ya, beragama Islam, didapati tubuhnya, kemudian bukan mati dalam keadaan syahid. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, tadi hasil diskusi masing-masing kelompok mengenai tata cara memandikan ataupun mengkafani jenazah. Ya. Dari hasil diskusi tadi kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwasanya dalam memandikan jenazah sebelum dimandikan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ataupun harus diketahui syarat-syaratnya. Ya. Sebelumnya syarat jenazah yang boleh dimandikan ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Apapun ormasnya, kalau dia muslim tetap dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun cuma sedikit. Yang ketiga, tidak mati dalam keadaan syahid. Kemudian juga tata cara memandikan itu sepakat ya. Yang pertama, jenazahnya diletakkan di tempatnya tertutup. Ya. Yang tertutup dulu. Kemudian ada basahan ya. Ada basah yang menutup auratnya. Kemudian letakkan di tempatnya tinggi. Sebelum dimandikan, kasih keluar dulu kotorannya. Kemudian bersihkan mulutnya. Kasih bersih najisnya, baru diwudukan. Setelah itu baru disiram 3-5 kali sampai kita yakin semuanya basah. Ya. Tadi kebanyakan kelompoknya tidak sampai situ, dia langsung yang terakhir. Langsung disiram selesai. Tapi ada urutan-urutannya. Ya. Begitu juga halnya dengan mengkafani jenazah sekalian. Sebelum kita akhiri, Pak Guru yang bertanya, kira-kira bagaimana pelajaran
utama. Ya. Itu lebih utama. Jadi kalau jenazahnya perempuan yang kasih mandi, yang kasih kafan perempuan. Kalau laki-laki, laki-laki. Tapi kalau misalnya istri, suaminya boleh mengkafankan, suaminya boleh memandikan. Sebenarnya juga kalau suami, istrinya boleh memandikan, istrinya boleh mengkafankan. Tapi kalau tidak boleh. Kecuali jenazahnya masih anak kecil. Ada anak laki-laki umur 4 tahun, 5 tahun meninggal. Berarti ibunya boleh kasih mandi atau perempuan boleh, kenapa? Karena dia belum balik. Tetapi diutamakan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Kenapa dalam penyelenggaraan jenazah harus dimandikan oleh keluarga dekat supaya keluarga yang memandikan bisa hati-hati dan bisa lebih bersih dan terampil. Karena kalau orang lain kan sebalas-balas sehari-hari. Oke, selanjutnya di LKPD yang Guru kasih ada soal, ya. Halaman keempat, coba dibuka semua soalnya. Ada soal halaman keempat. Ini soalnya soal individu, soal perorangan, ya. 10 nomor harus dikerjakan. Ya. Berhubung waktu kita tinggal sedikit, maka untuk soal di LKPD ini menjadi pekerjaan rumah. Nanti dikerjakan di rumah, kemudian minggu depan baru dikumpul di Pak Guru. Bisa? Ada pertanyaan? Sebelum kita ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kali ini Pak Guru anggap cukup dan Pak Guru rasa semua sudah mengerti. Tadi kita memulai dengan doa, maka kita menutup pelajaran itu juga dengan doa. Tetapi sebelum kita tutup, Pak Guru mau kursinya dirapikan seperti tadi. Ayo, rapikan kursinya seperti tadi. Pertama, sebelum Pak Guru akhiri, kita sama-sama baca hamdalah, kemudian doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.